Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Horror Queen. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Tali Pocong Penglaris Rumah Makan Bu Surti. Namun sebelumnya silahkan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mengetahui cerita terbaru dari channel ini. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warung makan Bu Surti terletak di pinggiran kota, di sebuah jalan yang jarang dilewati kendaraan. Pada malam hari, warung itu dulu sepi, hampir gulung tikar. Namun entah bagaimana, dalam beberapa bulan terakhir, keadaannya berubah drastis. Setiap hari, warung itu selalu dipadati oleh pelanggan. Dalam hitungan jam, semua makanan habis. Bahkan sebelum malam benar-benar larut, warung sudah harus tutup karena stok sudah ludes terjual. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dari para pedagang lain yang mulai merasa curiga. Warung yang sebelumnya nyaris tidak dilirik, tiba-tiba menjadi tempat paling ramai di daerah itu. Para pekerja warung juga merasakan keanehan. Tidak ada perubahan signifikan pada resep makanan. Bumbu-bumbu yang digunakan tetap sama. Tetapi entah bagaimana, aroma dari setiap hidangan terasa lebih menggoda, dan rasa makanannya lebih nikmat dibanding sebelumnya. Di belakang dapur, tepat di sudut yang jarang dijamah orang, tergantung seutas tali kusam yang terlihat dalam remang cahaya lampu minyak. Benda itu digantung di sana, tanpa ada yang berani menyinggung keberadaannya. Para pekerja yang baru saja direkrut tidak tahu kapan tali itu pertama kali ada di sana. Namun, mereka yang telah lama bekerja di warung itu hanya tersenyum samar setiap kali ditanya, seolah-olah keberadaan tali itu bukan sesuatu yang pantas untuk dibicarakan. Konon, tali pocong itu adalah pemberian seorang dukun yang datang berkunjung pada suatu malam. Pelanggan datang tanpa henti dan keuntungan mengalir deras. Tali pocong itu terus tergantung di sana. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana benda itu bisa memberikan keberuntungan sebesar ini. Tetapi, satu hal yang pasti, mereka yang pernah mencoba menurunkannya selalu mengalami kejadian aneh. Dan kini, malam mulai merayap, warung kembali tutup lebih awal karena makanan telah habis. Bu Surti duduk di pojok dapur, menatap kosong ke arah tali yang bergoyang pelan, seperti tersentuh sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu, di sudut warung, seorang pekerja baru merasakan sesuatu yang aneh. Jantungnya berdebar tanpa alasan. Perasaan tidak nyaman merayap naik dari tulang belakangnya. Dia menoleh ke arah dapur, di tempat tali pocong itu tergantung. Dalam redupnya cahaya, dia bersumpah melihat bayangan hitam berdiri di sana. Di dalam warung yang telah sepi, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Para pekerja mulai bersiap untuk pulang, menyapu lantai yang masih terbau sisa makanan, dan mencuci piring yang tersisa. Namun, di antara kesibukan itu, ada sesuatu yang tiada biasa. Reni, salah satu pekerja, merasa ada yang mengawasinya. Sejak beberapa hari terakhir, ia sering mendengar suara langkah kaki saat warung sudah tutup. Seperti ada seseorang yang berjalan perlahan di antara meja dan kursi yang telah tertata rapi. Awalnya ia mengira hanya tikus atau kucing liar, tetapi malam ini langkah-langkah itu terdengar sangat jelas, lebih berat seperti milik seseorang. Reni menoleh ke belakang dan tidak ada siapa-siapa. Warung kosong, hanya ada dirinya dan seorang pekerja lain yang masih sibuk merapikan dapur. Ia merasa ada sesuatu yang berdiri di sudut ruangan, mengawasinya dengan tatapan yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan. Di dapur, suasana juga tidak kalah aneh. Seseorang pekerja yang sedang membersihkan meja mendadak merasa merinding. Tiba-tiba terdengar suara lirih seperti bisikan yang tak bisa dimengerti. Ia berhenti mencoba mencari sumber suara, tetapi hanya ada dinding kusam yang mulai mengelupas. Beberapa pekerja lain mulai menyadari kejanggalan ini. Ada yang mengaku melihat bayangan hitam melintas di antara sela-sela rak dapur. Ada yang merasakan baunya disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun, tidak ada yang berani membicarakan hal ini secara terbuka. Mereka hanya saling berpandangan, membaca ketakutan di mata masing-masing, lalu kembali bekerja seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di luar warung, angin berhembus pelan.
membuat ranting-ranting pohon bergoyang perlahan. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Jam dinding tua di dapur berdetak dengan ritme yang tidak wajar, seakan mengikuti sesuatu. Saat semua pekerjaan selesai, para pekerja bergegas keluar. Namun, Ani menoleh sekali lagi ke dalam warung. Sebelum menutup pintu, ia melihat sudut ruangan yang gelap, tempat di mana ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dalam bayangan tamaran, ia yakin melihat sosok hitam berdiri di sana, diam, tanpa wajah, hanya sepasang mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Ia menutup pintu dengan tergesa-gesa. Jantungnya berdegup kencang di balik pintu kayu yang sudah usang. Terdengar suara langkah kaki lagi. Malam itu, Ani tidur dengan gelisah. Tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan hitam yang ia lihat di warung. Udara kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam seolah berbisik di sela-sela jendela. Ia mencoba memejamkan mata, namun merasakan tidak nyaman terus menghantuinya. Saat akhirnya ia terlelap, mimpi buruk mulai menghampiri. Dalam mimpinya, ia berada di dapur warung. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip lemah, menciptakan bayangan aneh di dinding. Di tengah kesunyian itu, ia menyadari sesuatu yang bergerak. Tali pocong yang tergantung di belakang dapur mulai berayun perlahan, tapi tubuhnya terasa kaku. Kakinya seakan terpaku di lantai, tidak bisa digerakkan. Dari balik kegelapan, suara lilik terdengar, seperti seorang yang berbisik di telinganya. Suara itu tidak jelas, tetapi penuh kesedihan. Udara di sekitarnya semakin dingin, membuat napasnya membeku di tenggorokan. Tali pocong itu kini berputar di udara, membentuk simpul yang bergerak mendekatinya. Ia mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, suatu menarik pergelangan kakinya. Jari-jari dingin mencekram erat, menyeretnya ke arah tali pocong yang kini melayang di udara. Ia melihat ke bawah, dan di sana, dari lantai yang gelap, sepasang tangan kurus dengan kuku panjang mencekram kakinya. Kulit tangan itu pucat, hampir transparan, seperti milik seseorang yang telah lama terkubur. Ketakutan menyelimuti dirinya. Ia meronta, mencoba melepaskan diri, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat cengkeraman itu. Tali pocong kini melingkar di lehernya perlahan mengencang. Dalam detik terakhir, sebelum semuanya menjadi gelap, ia melihat sesuatu berdiri di sudut dapur. Sesosok tubuh kurus dengan kain kafan yang lusuh, menatapnya dengan mata kosong yang begitu dalam. Reni terbangun dengan teriakan tertahan, napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Cahaya redup dari luar jendela menyelinap masuk, tetapi rasa takut semakin mencengkramnya. Tenggorokannya terasa kering, seolah sesuatu benar-benar mencekiknya di dalam mimpi. Ia menyentuh lehernya dengan tangan gemetar, dadanya naik turun dengan cepat. Saat ia menoleh ke arah sudut kamar, tubuhnya membeku. Dalam tamaram cahaya, ia melihat sesuatu berdiri di sana, sebuah bayangan hitam, diam tanpa suara. Pagi datang dengan langit yang masih kelabu. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Reni berjalan menuju warung dengan langkah gontai. Rasa sesak yang ada di dadanya belum hilang. Mimpi buruk itu masih membekas di kepalanya, membuat setiap bayangan terasa mencurigakan. Di warung, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Para pekerja sibuk dengan tugas masing-masing, tetapi tidak ada obrolan ringan seperti biasanya. Mata mereka terlihat lelah, seperti kurang tidur. Reni merasa tidak sendiri. Mungkin bukan hanya dirinya yang mengalami hal aneh belakangan ini. Saat dapur mulai sepi, Reni memutuskan untuk menyelidiki sesuatu yang sejak lama mengganggu pikirannya. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mengatakan bahwa tali pocong itu bukan sekedar benda mati. Ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri dapur, mendekati sudut tempat tali itu tergantung. Bau aneh tercium di udara, campuran antara kayu lembab dan sesuatu yang lebih busuk. Ia berhenti di depan rak tua yang sudah usang dengan noda minyak. Di belakangnya,
tali pocong itu tergantung diam, seperti menunggu sesuatu. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia mulai menarik rak itu sedikit demi sedikit. Rak kayu itu berat, seperti ada sesuatu yang menahannya dari belakang. Dengan sisa tenaga, ia mendorong lebih kuat, hingga akhirnya sebuah celah terbuka di dinding. Di dalamnya tersembunyi sesuatu yang tertutup debu tebal. Rainy mengeluarkan tangan dan menarik benda itu keluar. Sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Tulisan tangan memenuhi halaman yang sudah menguning. Huruf-hurufnya terlihat asing, tetapi sebagian masih bisa terbaca. Ia membalik halaman demi halaman. Mantra-mantra kuno tertulis di sana, bersama dengan sketsa simbol-simbol aneh yang tidak ia mengerti. Namun, satu bagian menarik perhatiannya. Sebuah catatan ditulis dengan tinta merah yang sudah pudar, menceritakan asal-usul tali pocong yang ada di warung ini. Rainy merasakan hawa dingin menyelinap di dalam tubuhnya. Semakin ia membaca, semakin jelas bahwa tali itu bukan sekedar jimat keberuntungan. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam tersembunyi di baliknya. Di belakangnya, tanpa ia sadari, tali pocong itu bergoyang pelan, seolah bereaksi terhadap sesuatu yang baru saja ia ketahui. Jantung Rainy berdegup semakin kencang. Jari-jarinya gemetar saat membalik halaman berikutnya. Tulisan di dalam buku itu semakin sulit dibaca, tetapi satu bagian tertulis lebih jelas dibanding yang lain. Tali pocong yang tergantung di warung ini bukan sembarang tali pocong. Rasa sesak yang ada di dadanya belum hilang. Mimpi buruk itu masih membekas di kepalanya, membuat setiap bayangan terasa mencurigakan. Di warung, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Para pekerja sibuk dengan tugas masing-masing, tetapi tidak ada obrolan ringan seperti biasanya. Mata mereka terlihat lelah, seperti kurang tidur. Rainy merasa tidak sendiri. Mungkin bukan hanya dirinya yang mengalami hal aneh belakangan ini. Saat dapur mulai sepi, Rainy memutuskan untuk menyelidiki sesuatu yang sejak lama mengganggu pikirannya. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mengatakan bahwa tali pocong itu bukan sekedar benda mati. Ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri dapur, mendekati sudut tempat tali itu tergantung. Bau aneh tercium di udara, campuran antara kayu lembab dan sesuatu yang lebih busuk. Ia berhenti di depan rak tua yang sudah usang dengan noda minyak. Di belakangnya, tali pocong itu tergantung diam, seperti menunggu sesuatu. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia mulai menarik rak itu sedikit demi sedikit. Rak kayu itu berat, seperti ada sesuatu yang menahannya dari belakang. Dengan sisa tenaga, ia mendorong lebih kuat, hingga akhirnya sebuah celah terbuka di dinding. Di dalamnya tersembunyi sesuatu yang tertutup debu tebal. Rainy mengeluarkan tangan dan menarik benda itu keluar. Sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Tulisan tangan memenuhi halaman yang sudah menguning. Huruf-hurufnya terlihat asing, tetapi sebagian masih bisa terbaca. Ia membalik halaman demi halaman. Mantra-mantra kuno tertulis di sana, bersama dengan sketsa simbol-simbol aneh yang tidak ia mengerti. Namun, satu bagian menarik perhatiannya. Sebuah catatan ditulis dengan tinta merah yang sudah pudar, menceritakan asal-usul tali pocong yang ada di warung ini. Rainy merasakan hawa dingin menyelinap di dalam tubuhnya. Semakin ia membaca, semakin jelas bahwa tali itu bukan sekedar jimat keberuntungan. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam tersembunyi di baliknya. Di belakangnya, tanpa ia sadari, tali pocong itu bergoyang pelan, seolah bereaksi terhadap sesuatu yang baru saja ia ketahui. Jantung Rainy berdegup semakin kencang. Jari-jarinya gemetar saat membalik halaman berikutnya. Tulisan di dalam buku itu semakin sulit dibaca, tetapi satu bagian tertulis lebih jelas dibanding yang lain. Tali pocong yang tergantung di warung ini bukan sembarang tali pocong. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam di hal ini. Tali itu dibuat dari rambut yang meninggal secara tragis. Tubuhnya ditemukan terkubur di sebuah ladang kosong dalam keadaan mengenaskan. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia bisa berakhir di sana. Tetapi orang-orang percaya bahwa kematiannya bukan kebetulan. Anak itu tidak pernah mendapatkan pemakaman yang layak. Arwahnya tidak tenang, ruangan di sekitar terasa lebih sempit.
seakan udara menjadi lebih berat. Ia bisa merasakan sesuatu mengawasinya dari sudut ruangan. Namun, ia tidak berani menoleh. Di dalam buku itu tertulis bahwa dukun yang memberikan tali ini telah mengikat roh anak tersebut ke dalamnya. Jiwa yang tersiksa akan terus terperangkap, memberikan keberuntungan bagi pemiliknya. Tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi. Tali itu harus tetap tergantung di tempatnya. Tidak boleh ada yang menyentuhnya. Tidak boleh ada yang berusaha menyingkirkannya. Jika tali itu dipindahkan, sesuatu akan terlepas. Reni menutup buku itu dengan tangan gemetar. Kini semuanya masuk akal. Suara langkah kaki di malam hari, bayangan hitam yang melintas di sudut ruangan. Perasaan selalu diawasi, semua itu bukan kebetulan. Dari belakangnya, tali pocong yang tergantung di sudut dapur itu kini bergerak sendiri. Tali itu berayun perlahan, seperti sesuatu di dalamnya sedang mencoba membebaskan diri. Dada Reni terasa sesak. Ia harus pergi dari tempat ini. Namun, sebelum ia bisa bergerak, sesuatu berbisik di telinganya. Suara lirih penuh kepedihan. Jangan sentuh tali itu. Reni membeku di tempatnya. Hawa dingin merayap di punggungnya. Dari pantulan kaca jendela dapur, ia melihat sesuatu yang berdiri di belakangnya. Sosok kecil dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Reni merasa tubuhnya membeku. Bayangan di kaca jendela tidak bergerak. Tetapi ia bisa merasakan tatapan kosong itu menembus tubuhnya. Suhu di dalam dapur terasa turun drastis. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jari-jarinya mencekam erat buku tua yang masih dipegangnya. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terlalu kaku untuk digerakkan. Dari sudut matanya, ia melihat tali pocong itu semakin berayun. Reni tahu ia harus pergi. Namun, saat ia melangkah mundur, suara lirih itu kembali terdengar. Suara itu terdengar seperti suara seorang anak kecil. Reni tidak sanggup lagi menahan ketakutannya. Ia berlari keluar dari dapur, hampir menjatuhkan panci dan peralatan masak yang tersusun di rak. Pintu warung terbuka dengan suara berderit panjang. Di luar, matahari sudah hampir tenggelam. Langit berubah menjadi merah keunguan, memberikan kesan yang semakin mencekam. Beberapa pekerja menoleh ke arahnya dengan tatapan bingung. Tetapi Reni tidak peduli. Ia terus berjalan cepat, berusaha mengatur nafasnya yang tidak beraturan. Setiap kali ia melangkah lebih jauh dari warung, perasaan tidak nyaman semakin kuat. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa menahannya. Seolah ada tangan terkasat mata yang mencengkram pergelangan kakinya, memaksanya untuk kembali. Di belakangnya, warung masih berdiri seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Jika dilihat dari luar, ia tidak bisa pergi begitu saja. Tidak setelah semua yang ia ketahui. Ia juga tidak bisa tinggal di kejauhan. Angin pun berhembus pelan, membawa suara yang nyaris tenggelam dalam gemuruh malam yang mulai turun. Kembalikan aku, Reni menutup telinganya. Tetapi suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu ada di dalam kepalanya. Malam itu, Reni tidak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara lirih itu kembali berbisik di kepalanya. Ia tahu tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Jika dibiarkan, sesuatu yang lebih buruk mungkin akan terjadi. Buku tua yang ia temukan masih ada di atas meja. Lampu kamar berkelip samar, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Ia menatap halaman-halaman yang penuh dengan tulisan mantra. Beberapa kalimat sulit dimengerti, tetapi satu bagian menarik perhatiannya. Ada ritual yang bisa memutuskan ikatan tali pocong dan roh yang terperangkap di dalamnya. Ritual itu berlawanan dengan yang digunakan untuk mengikatnya. Reni membacanya berulang kali, mencoba memahami setiap langkah. Hatinya berdebar semakin kencang. Jika ia gagal, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dini hari, ketika warung sudah benar-benar sepi, Reni kembali. Warung terlihat seperti biasa, tetapi ada sesuatu di dalamnya yang membuatnya merasa berbeda. Ia masuk ke dalam dapur tanpa menyalakan lampu. Langkahnya gemetar saat mendekati sudut tempat tali pocong itu tergantung. Tali itu tidak bergerak, tetapi ia bisa merasakan sesuatu di baliknya. Dengan tangan gemetar, ia mulai membaca mantra yang tertulis di dalam buku. Suaranya bergetar, tetapi ia terus melanjutkan.
Kata-kata itu terdengar asing di telinganya, seperti bukan miliknya sendiri. Tali pocong itu mulai berayun pelan. Raini merasa tubuhnya menjadi lebih dingin. Bayangan di dapur mulai bergerak sendiri. Mantra terakhir terucap. Seketika, suara angin kencang berembus di dalam ruangan. Semua benda bergetar. Tali pocong itu kini bergelak liar, seperti ada tangan tak terlihat yang mencoba mencengkramnya. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu muncul di hadapannya. Sesosok yang lebih dari sebelumnya. Seorang anak kecil, tubuhnya kurus dan membusuk, berdiri di sana. Mata kosongnya menatap Raini. Tangan kecilnya terulur menuju ke arah tali pocong yang masih berayun. Raini menatap sosok anak itu dengan tubuh gemetar. Bayangan-bayangan di sekelilingnya berputar semakin cepat. Udara di dalam dapur berubah menjadi lebih dingin. Tali pocong itu kini bergetar hebat. Suara gesekannya terdengar seperti rintihan panjang yang menggema di dalam ruangan. Raini tidak tahu bisa mundur sekarang. Ia meraih segenggam garam dari saku bajunya. Dalam buku tua itu tertulis bahwa garam bisa melemahkan energi yang terperangkap di dalam tali pocong. Saat garam menyentuh lantai, sesuatu bergetar di udara. Raini mulai membaca mantra yang terakhir. Suaranya bergetar dengan kata-kata yang keluar terasa asing. Namun, semakin ia membacanya, semakin kuat energi di sekelilingnya. Tiba-tiba, tali pocong itu melepaskan diri dari tempatnya. Udara di dalam dapur bergetar. Cahaya redup dari lampu minyak berkedip-kedip. Hampir padam, tali itu melayang di udara, berputar cepat, seperti ada sesuatu yang berusaha menahannya agar tidak pergi. Raini terus membaca mantra. Tubuhnya terasa semakin berat. Suara angin yang berputar di dalam ruangan semakin kencang. Ia hampir tidak bisa mendengar suaranya sendiri. Namun, saat kata terakhir terucap, sebuah cahaya terang meledak di tengah ruangan. Seketika, suara-suara itu menghilang. Bayangan di sekelilingnya memudar. Dingin yang menusuk perlahan menghilang. Raini terhuyung ke belakang, napasnya tersengal. Di depannya, tali pocong itu jatuh ke lantai. Tidak lagi bergerak. Raini berlari keluar dengan jantung yang berdegar kencang. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu naik dari dalam tanah. Kabut hitam tipis membubung, kemudian menghilang dalam hembusan angin. Ketika gempa kecil itu terhenti, Raini menoleh ke dalam warung. Tali pocong itu sudah tidak ada lagi. Namun, perasaan aneh masih menyelimuti udara di sekitarnya. Ia tidak tahu apakah semuanya benar-benar telah berakhir. Raini berdiri di depan warung yang kini terasa berbeda. Udara di sekitarnya lebih tenang, tetapi keheningannya justru membuat bulu kuduk meremang. Ia mencoba mengatur nafas, menenangkan detak jantung yang masih berdebar kencang. Kakinya terasa lemas, tetapi ia tahu harus memastikan sesuatu dengan langkah hati-hati. Ia masuk kembali ke dalam dapur. Rak-rak yang tadi bergetar kini diam. Peralatan masak berserakan di lantai. Sisa-sisa garam yang ia taburkan masih terlihat. Di sudut ruangan, yang paling mencolok adalah tempat di mana tali pocong itu tergantung. Sekarang tidak ada apa-apa di sana. Ia mengitari ruangan, memastikan bahwa semuanya benar-benar hilang. Semakin ia mengamati, semakin ia menyadari sesuatu yang aneh. Dinding dapur yang biasanya terasa pengap, kini terlihat lebih lapu. Beberapa bagian tampak lebih tua, seperti telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Raini menelan ludah. Ia melangkah ke ruang makan warung. Meja dan kursi masih di tempatnya, tetapi debu tipis mulai menutupi permukaannya. Jendela yang biasanya terbuka kini tertutup rapat, seolah sudah lama tidak dibuka. Suasana di dalam warung berubah, tidak lagi terasa seperti tempat yang hidup. Ia melangkah keluar, menatap langit yang mulai cerah. Warung Bu Surti selama ini selalu ramai, tetapi kini tidak ada satupun pelanggan yang datang. Seakan-akan keberadaan warung ini sudah dilupakan. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi sesuatu telah berubah. Hari-hari berikutnya, warung semakin sepi. Para pekerja satu persatu menghilang, memilih untuk tidak kembali. Bu Surti tidak lagi terlihat di dapur. Bangunan itu perlahan mulai ditinggalkan.
Reni tahu bahwa meskipun tali pocong itu sudah lenyap, sesuatu yang lebih besar mungkin telah terjadi. Pada akhirnya warung itu benar-benar tutup. Tidak ada yang berani membicarakannya lagi. Seakan semua kenangan tentang tempat itu menghilang begitu saja. Namun, di dalam hati Reni, ia tahu bahwa kisah ini belum benar-benar selesai. Sesuatu masih tertinggal di sana. Sesuatu yang tidak bisa dihapus begitu saja. Bertahun-tahun kemudian, Reni kembali ke tempat di mana warung itu dulu berdiri. Tidak ada lagi bangunan yang tersisa. Yang ada hanya tanah lapang dengan sebuah pohon besar menjulang tinggi di tengahnya. Batangnya tebal dan kokoh. Akar yang mencekram tanah seolah menutupi sesuatu yang terkubur di bawahnya. Daun-daunannya rimbun, terasa lebih gelap dibanding pohon lain di sekitarnya. Reni berdiri di depan pohon itu, merasakan udara di sekelilingnya menjadi lebih ringan. Angin berembus perlahan. Ia memandangi kulit pohon yang kasar. Beberapa bagian tampak seperti memiliki pola aneh, hampir menyerupai simpul tali yang pernah ia lihat di dalam warung dulu. Jalanan di sekitar tempat itu sepi, tidak ada yang melintas. Seakan orang-orang enggan mendekati. Reni bertanya-tanya apakah mereka masih mengingat warung Bu Surti, atau semuanya telah benar-benar terlupakan. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir perasaan yang tidak nyaman dan merayap tubuhnya. Ketika ia melangkah lebih dekat, sesuatu menarik perhatiannya. Di bawah bayangan pohon, tanah terlihat sedikit lebih gelap, seolah-olah ada sesuatu yang masih bersembunyi di dalamnya. Hanya satu kata, tetapi cukup untuk membuat tubuhnya membeku. Reni mundur perlahan, jantungnya berdegup semakin kencang. Pohon itu tetap diam, tetapi udara di sekitarnya terasa lebih berat. Ia tidak ingin tinggal lebih lama. Langkahnya semakin cepat meninggalkan tempat itu. Sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sekali. Di antara ranting-ranting yang saling bertautan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah bayangan kecil yang berdiri di sana, diam dan tak bergerak. Reni tidak menunggu lebih lama. Tanpa menoleh lagi, ia berjalan menjauh. Di kejauhan, angin kembali berhembus, daun-daun berguguran. Namun, suara itu masih terdengar. Warung itu memang sudah hilang, tapi sesuatu masih ada di sana. Sesuatu yang tidak pernah pergi. Cerita ini mengajarkan bahwa kadang di balik kesuksesan yang tampak indah, ada rahasia kelam yang tersembunyi di belakangnya.